Harusnya si juri fokus pada April, Valen, sama Arbil. Dari tiga ini siapa yang paling jelek, itu yang dijatuhkan, itu yang tereliminasi. Pengen ngamuk aku. Tapi semua akademia itu serentak menjawab siapa saingan terberat kalian. Si Valen jawab Arbil, si Mila jawab Arbil, si Tasa jawab Arbil, si April jawab Arbil, Mutia jawab Arbil. Tahu nggak kenapa? Ya ini jawabannya bos. Karena melawan Arbil itu tidak hanya melawan Arbil, tapi oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Halo semua para netizen yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin hari ini saya ingin mewakili kalian yang suka menonton Dangdut Academy 7, dimana pada top 4 ini kelihatan banget siapa yang anak emas. Kelihatan banget udah tidak fair, sudah tidak adil, sudah tidak mencerminkan profesionalisme yang tinggi, tidak menjunjung aturan yang ada. Saya langsung to the point aja karena saya sebenarnya emosi guys. Dari tadi malam saya emosi banget ya. Tadi malam tuh saya nonton karena nonton saya sendiri ya, saya tuh sambil misuh gitu ya, sambil andaikan sekarang boleh saya boleh nggak sih? Tapi janganlah, kalau di video jangan sampai kita misui ya. Tapi menggumpal di sini guys, karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kenapa? Karena di top 4 ini, ya di top 4 ini tetap kembali ke aturan, ada satu yang terselamatkan dari virtual gift. Ada satu yang terselamatkan dari virtual gift, dan itu ternyata jatuh kepada Tasya yang memang tadi malam tidak maksimal. Sekali lagi guys, aturan wajib dijalankan, aturan harus tetap diprioritaskan. Kenapa? Karena aturannya satu terselamatkan oleh virtual gift, dan yang satu itu adalah si Tasya. Walaupun secara penampilan kurang maksimal, tetap kita harus menjunjung aturan yang sudah dibuat guys. Karena kenapa? Orang itu dipegang omongannya, orang itu dipegang dia komitmen enggak dengan aturannya. Saya emosi ini. Harusnya ketika Tasya sudah terselamatkan dengan virtual gift yang jumlahnya sampai 40 juta koin, ketika dinominalkan itu mungkin ratusan juta, bukan mungkin lagi, ratusan juta ke atas, seakan-akan itu sia-sia. Seakan-akan itu tidak ada apa-apanya di depan Maisoimah. Ya. Harusnya kita tetap pada aturan. Ketika Tasya sudah terselamatkan karena virtual gift, nggak usah dibahas. Mau dia hancur, mau dia nggak nyanyi, apalagi dia nyanyi, apalagi misalkan kalau cuma salah lirik, nggak nyanyi pun, kalau aturannya seperti itu, komitmen dong sama aturannya. Aturan dibuat itu bukan untuk dilanggar, aturan dibuat itu untuk ditaati, dipatuhi. Yang buat aturan siapa? Cair. Uang 40 juta koin. Kan masuk ke pasar sebagian bos, sebagian. Orang itu mau menyelamatkan si Tasya. Ya. Kenapa? Harusnya Tasya sudah terselamatkan nih. Juri udah nggak usah ngebahas dia mau hancur, dia mau jelek, udah nggak usah dibahas. Karena mental kan seperti yang disampaikan Maisoimah, sebenarnya yang paling jelek itu Tasya, tapi karena dapat virtual gift, kita terselamatkan dari virtual gift. Oke, nggak usah dibahas itu. Semua orang sudah tahu, makanya dia tertolong dengan virtual gift. Nah, harusnya juri itu fokus ke tiga peserta ini. Di antara tiga peserta itu siapa yang paling jelek, itu yang dijatuhkan, itu yang tereliminasi. Pengen ngamuk aku. Ya. Jadi juri itu nggak usah fokus ke Tasya, jangan bandingkan Tasya dengan si Arbil. Karena Tasya sudah terselamatkan oleh virtual gift yang jumlahnya ratusan juta guys. Harusnya si juri fokus pada April, Valen, sama Arbil. Dari tiga ini siapa yang paling jelek? Oke, si Valen terselamatkan. Oke, si Valen karena memang bagus. Ya, Valen memang nadanya lembut,
Valen memang cara pembawaannya spektakuler, rasanya nyampe, nggak dibuat-buat, nangisnya itu natural. Oke, pantas untuk lolos. Valen diselamatkan juri, oke. Tasya diselamatkan virtual gift, oke. Masuk aturan, tinggal 2. April sama si Arbil. Harusnya juri kalau mau adil, ya, kalau tidak mau dolim nih juri, kalau mau adil, bandingkan sudah April sama si Arbil. Di sini kelihatan banget kalau si Arbil tidak mau dijatuhkan. Karena kalau dibandingkan, mohon maaf, belum hari raya, tapi saya mohon maaf lahir batin. Kalau dibandingkan April sama Arbil, Arbil tidak ada apa-apanya, bos. Jadi selayaknya yang jatuh tadi malam itu adalah si Arbil. Karena sudah kalah dengan Valen, kalah dengan si April. Kok dipaksakan masuk 3 besar? Ya nggak gitu juga. Jadi, aduh, saya tuh gregetan gitu loh. Saya sebenarnya nggak sempat nih ngambil video, cuma pengen ngeluarin unek-unek ya. Dipaksakan masuk 3 besar. Sebenarnya si Arbil masuk 4 besar itu sudah beruntung banget, sudah beruntung banget. Tapi tidak rela para juri si Arbil masuk juara 4, nggak rela. Makanya dipaksakan masuk 3 besar dengan si Tasya, walaupun sudah selamat ya udah diulang lagi. Ini kan apa gitu loh. Jadi seperti itu guys. Kita taati aturan. Kalau emang aturannya dibuat seperti itu, ya udah jalani aturannya. Pertanyaan saya gini, misalkan itu terjadi sama April atau Valen, ya, apakah itu juga berlaku? Contoh, misalkan kemarin Tasya paling bagus, anggap ini Arbil bagus banget sudah, ya, terselamatkan pertama, tinggal April sama Valen, ya, apakah itu juga akan berlaku sebagaimana juri menyelamatkan Arbil? Saya rasa tidak, bos. Saya rasa tidak akan pernah terjadi hal sedemikian rupa. Kalau misalkan Tasya terselamatkan, oke, Tasya tidak bagus, tapi terselamatkan oleh virtual gift. Yang diselamatkan yang kedua adalah Arbil, misalkan karena Arbil waktu itu bagus banget, misalkan suaranya enak dan sebagainya, diselamatkan pertama. Terus tinggal Valen sama si April. Dan ini harus dijatuhkan. Apakah ini juga akan berlaku diselamatkan? Kira-kira menurut netizen? Saya rasa ini nggak bakalan diselamatkan. Pasti salah satunya akan terjadi. Kenapa? Karena si Arbil sudah selamat. Tapi karena di sini ada Arbil, dan ketika dibandingkan dengan si April, Arbil tidak ada apa-apanya, sudah diselamatkan, diulang lagi, satu lagi. Dikasih keselamatan, dikasih kesempatan. Anak emas. Makanya mungkin ya, ini asumsi saya aja. Makanya para akademia ke 6 besar dulu ketika ditanyakan siapa saingan terberat kalian, semua serentak menjawab Arbil. Padahal dari segi kualitas jauh banget. Banding Robi, dibanding yang lain jauh banget. Cuma menang ganteng sama menang koreo-koreo aja dia. Tapi semua akademia itu serentak menjawab siapa saingan terberat kalian. Si Valen jawab Arbil, si Mila jawab Arbil, si Tasya jawab Arbil, si April jawab Arbil, Mutia jawab Arbil. Tahu nggak kenapa? Ya ini jawabannya, bos. Karena melawan Arbil itu tidak hanya melawan Arbil, tapi melawan 3 orang. Terjawab sudah. Tidak hanya melawan Arbil, tapi melawan orang di belakang Arbil. Virtual gift aja kalah, apalagi cuma yang lain gitu. Makanya ini, aduh, saya kecewa banget ya. Saya selaku penonton bergadang sampai jam 12 malam pengen menyaksikan siapa yang terjatuh. Giliran mau terjatuh si Arbil diselamatkan. Nah, makanya Saiful Jamil keluar itu ya masuk akal juga, bos. Jadi sangat tidak realistis, sangat tidak logis diselamatkan oleh virtual gift. Sampai diomongin sebenarnya yang paling jelek saat ini Tasya. Pembenaran. Kalau tidak seperti itu, hapus virtual gift.
hapus virtual gift karena tidak ada gunanya, ujung-ujungnya diselamatkan semua. Ya, saran saya empat besar ini udah hapus aja virtual gift. Ya, jangan ngambil keuntungan di situ. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah ngirim the boss, the sultan sampai perang the sultan, tetap aja sia-sia. Oke, mungkin itu saja komentar dari saya teman-teman. Sekali lagi, mungkin saya mewakili netizen yang ada di luar sana, kecewa banget karena tidak ada yang terjatuh. Harusnya ada yang terjatuh April atau Arbil, tapi penilaian tadi malam jelaslah Arbil yang harus terjatuh. Oke, saya akhiri Sakti, mohon maaf kalau ada kehilafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.